Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat kita berislam dan nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan percikan rahmatnya akan sampai kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa yang membuat kita mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Sebab melalui Rasulullah SAW kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kepada kita. Hadirin, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 Rabiul Awal. Namun lebih dari itu, ada sejumlah penting yang terjadi pada bulan ini. 3 di antara peristiwa terpenting pada bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran Rasulullah, hijrah ke Madinah, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya, perkenankanlah khatib pada Jumat kali ini menyampaikan judul khutbah 3 peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Hadirin rahimakumullah. Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut jumhur ulama. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Sirah Nabawiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, wafat pada hari Senin, keluar hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajarul Aswad untuk diletakkan di tempatnya juga pada hari Senin. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pertama,
jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra. Kedua, padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Ketiga, hancurnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah sebelumnya danau itu surut. Namun, Syekh Mahmud Al-Misri dalam Sirah Rasulullah menjelaskan bahwa 3 peristiwa itu tidak berdasar dan tidak ada riwayat sahih yang membenarkannya. Keajaiban saat kelahiran Rasulullah yang bersumber dari hadis sahih. Kata Syekh Muhammad Al-Misri, Mahmud Al-Misri adalah ibunda Nabi melihat cahaya keluar darinya dan menyinari istana-istana Romawi di negeri Syam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan ibuku melihat cahaya keluar darinya menerangi istana-istana di Syam." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ibuku melihat cahaya terang yang dapat menerangi istana-istana di Basra Syam ketika melahirkanku. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan terkait hadis ini, keluarnya cahaya saat lahirnya Rasulullah adalah sebuah indikasi atas apa yang akan datang bersamanya, yakni cahaya yang dijadikan petunjuk oleh penduduk bumi dan hilangnya syirik dari muka bumi. Dan benar, hanya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, cahaya tauhid tersebar ke seluruh jazirah Arab. Dan pada hari ini kita mendapati lebih dari 1,7 miliar penduduk dunia adalah muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hijrah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di saat semua sahabat telah berhijrah ke Madinah, hanya tinggal Rasulullah dan Abu Bakar yang belum berangkat. Beliau menunggu perintah Allah kapan waktu yang tepat untuk berangkat. Setelah turun perintah Allah, Rasulullah dan Abu Bakar pun berangkat ke Madinah. Setelah malamnya, Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur untuk mengecoh kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi ke Madinah dengan mengambil rute yang tidak biasanya. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur terlebih dahulu untuk menghindar pengejaran oleh kaum kafir Quraisy. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa Rasulullah tiba di Madinah tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin rahimakumullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salawi di dalam bukunya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kaum muslimin sangat sedih di hari itu. Hingga Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saat Rasulullah tiba di Madinah, itulah hari yang menyinari segala sesuatu. Saat beliau wafat, itulah hari yang membuat segalanya menjadi gelap. Menjelang beliau wafat, yang paling beliau pikirkan adalah umatnya. Maka beliau pun mengucapkan ummati, ummati, ummati. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya. Umat yang selama ini dibela dan diperjuangkan. Umat yang selama ini senantiasa dibinanya. Umat yang selama ini dikasih dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat menjadi rasul. Beliau sudah memikirkan tentang umat manusia. Mengapa mereka tersesat? Mengapa mereka saling menindas? Dan mengapa tatanan kehidupan masyarakat demikian jahiliyah? Dan setelah beliau diangkat menjadi rasul, sejak saat itu beliau senantiasa berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kejahiliaan dan kesesatan.
yang bisa menjebloskan mereka masuk ke dalam neraka. Allah menggambarkan kecintaan dan kasih Rasulullah kepada umat dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surah At-Taubah ayat 128. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umat, sehingga beliau bersedia menebus dan meringankan penderitaan umatnya. Misalnya sakaratul maut, saat sakaratul maut yang demikian berat, saat menjelang beliau wafat, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Apakah sakaratul maut sakit ya Rasulullah?" Rasulullah justru meminta kepada Allah agar sakitnya sakaratul maut umatnya itu ditanggung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Andaikan beliau tidak menanggung sebagian sakaratul maut umatnya, tentu sakaratul maut yang dirasakan umat ini sangat berat, berlipat-lipat dari sakitnya sakaratul maut sekarang ini. Namun demi meringankan penderitaan umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung sakitnya semua itu. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya, maka beliau siang dan malam berdakwah, siang malam berdoa. Bahkan ketika disakiti oleh kaumnya, hal itu tidak menghentikan dakwah beliau. Peristiwa yang paling menyakitkan beliau saat terjadi di kota Taif. Saat itu dalam kondisi yang sedih karena ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan Abu Thalib paman sang pembela, serta permusuhan sengit kafir Quraisy sepeninggal keduanya. Rasulullah berdakwah ke kota Taif. Bukannya diterima dengan baik, penduduk Taif malah mengusir beliau dan melemparinya dengan batu. Dalam kondisi yang demikian, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung datang kepada Rasul. "Ya Rasulullah, Allah telah mengetahui perlakuan penduduk Taif kepadamu. Jika engkau mau, aku timpakan 2 gunung ini kepada mereka," kata malaikat penjaga gunung. Apa jawaban Rasul? "Tidak. Justru aku berharap keturunan mereka akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah." Masya Allah. Inilah akhlak agung Rasulullah yang senantiasa mengharap keselamatan untuk umatnya. Beliau tidak mau umatnya diazab. Beliau maunya umat mendapat hidayah dan masuk surga bersama-sama dengan beliau. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Karenanya beliau menyimpan doa pamungkas sebagai syafaat di akhirat kelak. Ketika orang-orang kepanasan, orang-orang kehausan dan ketakutan di padang mahsyar, Rasulullah akan memanggil umatnya untuk diberi minum di telaga Al-Kautsar beliau. Orang yang telah minum dari telaga itu takkan kehausan lagi selama-lamanya. Dan di saat semua manusia bingung berharap pertolongan, mereka mendatangi sejumlah nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, hingga Isa alaihissalam. Semuanya tak ada yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka semua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memberikan syafaat kepada umatnya. Hadirin, jika demikian besarnya cinta Rasulullah kepada kita, bagaimana cinta kita kepada beliau? Di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita merenung dan bermuhasabah. Sudahkah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sebab di antara tanda cinta adalah banyak menyebut nama kekasihnya. Dan sebaik-baik menyebut nama Rasulullah adalah dengan bersalawat kepadanya. Satu salawat akan diganjar dengan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Siapa yang paling banyak salawatnya, dialah yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak.
Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, sudahkah kita berusaha untuk meneladani beliau? Sebab bukti cinta paling konkret kepada Rasulullah adalah meneladani sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.